Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tanggal 3 Juli 2022 kita bertemu di dalam kasih Tuhan yang begitu ajaib. Saya akan menyampaikan kepada saudara mengenai rahasia firman Tuhan, mengenai kegerakan kitab Wahyu, yaitu tanda dimulainya kegerakan kitab Wahyu dan turunnya mujizat Musa. Saudara yang dikasihi Tuhan, misi utama dari kegerakan kitab Wahyu itu ada dua, saudaraku, yaitu yang pertama memenuhkan jumlah bilangan tubuh Kristus dari gereja-gereja di seluruh penjuru bumi. Ini sesuai dengan amanat agung Tuhan Yesus Kristus ketika dalam tubuh kebangkitan Dia memerintahkan hal ini. Sesuai dengan Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20. Jadi yang pertama, misi utama dari kegerakan kitab Wahyu itu memenuhkan jumlah bilangan tubuh Kristus dari gereja-gereja di seluruh penjuru bumi. Saudara, ini juga ditulis dalam Roma pasal yang ke-11 ayat 23, 24, ayat yang ke-25 juga, saudaraku, bahwa suatu ketika bilangan tubuh Kristus itu akan penuh, saudaraku, dari bangsa-bangsa non-Israel itu akan penuh. Dan kalau itu sudah penuh, nanti kemudian tibalah amanat yang kedua dari misi utama di dalam kegerakan kitab Wahyu, yaitu mengembalikan dan membawa berita Injil ini kepada bangsa Israel lagi. Saudaraku, jadi yang pertama, misi utama dari kegerakan kitab Wahyu itu memenuhkan jumlah bilangan tubuh Kristus dari gereja-gereja non-Israel dari seluruh penjuru bumi. Itu ada bilangannya sesuai dengan yang ditulis dalam Roma pasal 11 ayat yang ke-25. Saudara, kita akan membaca dulu sekarang Injil Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20, di mana amanat penginjilan ini diberikan. Kita akan membaca Matius pasal 28 ayat 18 sampai 21. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Ini setelah Tuhan Yesus Kristus bangkit, ya saudaraku. Dalam tubuh kebangkitan Tuhan mengatakan seperti itu. Jadi kuasa di surga dan di bumi itu sudah ada di tangan Tuhan Yesus Kristus. Ayat yang ke-19. "Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Amin, saudaraku. Jadi ini amanat penginjilan. Ini sudah berjalan dari sejak para rasul, sejak kegerakan hujan awal. Petrus berkhotbah memenangkan ribuan orang. Kemudian saudaraku, juga di zaman gereja, di zaman pertengahan, saudaraku, sampai dengan akhir zaman. Ini nanti jumlah bilangan tubuh Kristus itu akan mencapai bilangan yang ditetapkan oleh Tuhan sesuai dengan suratan Roma pasal 11 ayat yang ke-25. Jadi saudaraku, kalau misi penginjilan ini tujuan intinya adalah jadikan semua bangsa itu murid Tuhan, kemudian dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, sudah itu kalau dia meninggal dunia, kemudian suatu ketika nanti dibangkitkan, mereka akan selamat. Itu misi penginjilan, keselamatan jiwa. Saudara, tetapi di dalam kegerakan kitab Wahyu, ini tidak sekedar keselamatan jiwamu, tetapi tubuh, jiwa, rohmu selamat. Tubuhmu hidup sampai Tuhan Yesus Kristus datang. 1 Korintus 15, 51 sampai 57 itu, saudaraku. Jadi
kalau dalam kegerakan Kitab Wahyu ini tidak sekedar menyelamatkan orang dari bahaya neraka, dari jiwanya dari bahaya neraka, tapi tubuhnya juga selamat, sehat, hidup sampai Tuhan Yesus Kristus datang. Itu yang ada di dalam kegerakan Kitab Wahyu di akhir zaman. Saudaraku, jadi ini satu kegerakan yang begitu mulia dan luar biasa. Oleh karena itu pemimpin-pemimpin dari kegerakan Kitab Wahyu ini disebut bintang-bintang Tuhan. Saudaraku, orang-orang yang berada dalam genggam tangan kanan Tuhan Yesus Kristus. Wahyu pasal 1 ayat yang ke-16 itu, saudaraku, mereka hamba-hamba yang dipakai, yang berada dalam genggam tangan Tuhan Yesus Kristus. Mereka menjadi pelaksana, menjadi tangan kanannya Tuhan. Saudaraku, nah ini misi yang pertama, yaitu memenuhkan jumlah bilangan tubuh Kristus dari gereja-gereja di seluruh penjuru bumi, sesuai dengan amanat agung Matius 28 ayat 18 sampai 20. Saudaraku, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, misi dari kegerakan Kitab Wahyu itu ini yang sangat susah dikerjakan, saudaraku. Yang kedua, ini mengembalikan dan membawa Injil kepada bangsa Israel lagi. Jadi karena 2000 tahun yang lalu itu Tuhan Yesus ditolak oleh bangsa Israel, maka kemudian keselamatan itu, saudaraku, dialihkan kepada kita, kepada jaitun liar. Tetapi di akhir zaman, sesuai dengan suratan Roma pasal 11 ayat yang ke-23, 24, 25, 26, 28 sampai 31, itu suatu ketika nanti bilangan tubuh Kristus dari gereja-gereja di seluruh penjuru bumi itu sudah memenuhi bilangan yang ditetapkan oleh Tuhan, maka Tuhan akan kembali menjangkau, kembali memenangkan Israel. Saudaraku, ini misi kedua dari kegerakan Kitab Wahyu, yaitu mengembalikan dan membawa Injil kepada bangsa Israel lagi. Roma pasal 11 ayat 23 sampai 24. Roma pasal 11 ayat 25, 26, kemudian ayat 28 sampai 31. Itu, saudaraku. Jadi di dalam kegerakan Kitab Wahyu ini, selain kita memenuhkan jumlah dari orang-orang yang akan selamat dari gereja-gereja non-Israel atau jaitun liar, kita juga diberi tugas oleh Tuhan untuk menjangkau, menginjili Israel. Kalau yang pertama tadi menginjil kepada seluruh penjuru bumi, dan itu lebih mudah. Kemarin sudah saya sampaikan. Kalau saudara itu menginjil di pedalaman mungkin Papua, pedalaman Kalimantan, pedalaman di pulau-pulau terpencil di Pulau Jawa yang terasing, suku-suku yang terisolir, yang jarang dijamah oleh manusia, saudaraku, itu malah lebih mudah. Saudara menginjil di Afrika, di India, di Tibet, saudaraku, itu malah lebih mudah. Karena menginjil kepada bangsa non-Israel. Tetapi ketika saudara itu nanti, ketika jumlah bilangan tubuh Kristus sudah genap dan kita diberi tugas untuk menginjili Israel, nah ini pekerjaan yang berat. Namanya itu kegerakan kuda putih, ditulis dalam Kitab Wahyu pasal yang ke-6 ayat 1 dan kedua. Jadi kegerakan kuda putih itu isinya adalah membawa berita Injil kepada Israel, saudaraku. Ini pekerjaan yang sangat berat. Kalau saudara itu menginjil ke Afrika, maka saudara melihat ada ribuan, ratusan ribu orang berbondong-bondong ingin dibaptis, saudaraku. Karena itu tidak sesulit kita menjangkau Israel. Saudaraku, Israel itu sudah saya katakan berulang kali, orangnya pinter, orangnya jenius, orangnya juga kaya. Mereka juga pakar di dalam kitab suci, dalam kitab perjanjian lama ini, dari kitab Kejadian sampai Maleaki, mereka pakar, mereka lebih, bahkan saya yakin pengetahuan mereka tentang perjanjian lama lebih
top daripada kita-kita ini, saudaraku. Jadi misi yang kedua dari kegerakan Kitab Wahyu ini adalah mengembalikan dan membawa Injil kepada Israel lagi. Jadi menginjili bangsa Israel. Saudaraku, ini melalui satu kegerakan besar yang disebut dengan kegerakan kuda putih. Wahyu pasal yang ke-6 ayat yang ke-1 dan ke-2. Jadi kegerakan kuda putih itu kegerakan menginjili Israel, supaya Israel terima Tuhan Yesus Kristus yang 2000 tahun lalu disalibkan oleh mereka. Melalui kegerakan kuda putih ini, Israel harus menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan, Juru Selamat dan Mesias yang dijanjikan. Saudaraku, itu misi dari kegerakan kuda putih. Saudaraku, kita akan membaca bahwa amanat untuk menginjili Israel ini diberikan oleh Tuhan kepada kita. Dan oleh kemurahan Tuhan, nanti kegerakan kuda putih ini di dalam roh saya sangat yakin akan dimulai dari satu negeri yang berlambang burung Garuda. Ayat dalam Yesaya pasal 46. Tuhan memanggil burung buas dari timur, seorang laki-laki, saudaraku, yang akan melakukan keputusan rahasia Tuhan. Saudaraku, itu kitab Nabi Yesaya pasal 46 ayat 10 dan 11 seperti itu. Nanti itu kegenapan dalam kegerakan kuda putih, juga kegenapannya di dalam Wahyu pasal 10. Saudaraku, jadi yang akan melakukan kegerakan ini adalah hamba-hamba Tuhan yang betul-betul dipilih Tuhan, diurapi Tuhan. Karena misi dari kegerakan kuda putih, dari penunggang kuda putih ini tidak ringan, yaitu menjangkau Israel, menginjili Israel, saudaraku. Kalau menginjil di India, menginjil di saudaraku Afrika itu gampang. Saudara tiap hari melihat itu berita ribuan orang bertobat di Afrika minta dibaptis. Saudaraku, itu gampang. Tetapi ketika nanti kita diberi tugas oleh Tuhan untuk menginjili bangsa Israel, saudaraku, itu satu pekerjaan yang berat. Kita akan baca Roma pasal 11 ayat 23 dan selanjutnya. Tetapi mereka pun akan dicangkokkan kembali jika mereka tidak tetap dalam ketidakpercayaan mereka, sebab Allah berkuasa untuk mencangkokkan mereka kembali. Bangsa Israel, jahitun asli yang dipatahkan itu, saudaraku, itu Tuhan katakan akan dicangkokkan kembali, sebab Tuhan berkuasa untuk mencangkokkannya kembali. Tuhan mampu melakukan. Meskipun 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus ditolak, tetapi melalui kegerakan di akhir zaman, melalui kegerakan kuda putih ini, kita diamanatkan untuk membawa berita Injil, mencangkokkan kembali bangsa Israel itu, jahitun asli itu, kepada pokok jahitun asli. Saudaraku, karena mereka sudah dipatahkan, tetapi nanti akan dicangkokkan kembali, akan disatukan kembali. Kalau kita sebagai jahitun liar saja Tuhan bisa melakukannya, apalagi mereka yang menurut keturunan adalah jahitun asli, betapa Tuhan akan melakukannya. Saya ulangi ayat 23, tetapi mereka pun akan dicangkokkan kembali. Jadi Israel itu akan dicangkokkan kembali, pasti akan terima Tuhan Yesus Kristus ketika waktunya tiba, yaitu setelah genap jumlah dari bangsa-bangsa non-Israel masuk dalam rencana Tuhan. Saudaraku, ayat yang ke-24. Sebab jika kamu telah dipotong sebagai cabang dari pohon zaitun liar, nah kita ini zaitun liar, dan bertentangan dengan keadaanmu itu, kamu telah dicangkokkan pada pohon zaitun sejati. Kita zaitun liar itu dicangkokkan kepada keselamatan, kepada zaitun sejati. Terlebih lagi mereka ini yang menurut asal mereka akan dicangkokkan pada zaitun mereka sendiri. Nah, apalagi kalau zaitun liar dengan zaitun asli itu mungkin ada unsur-unsur yang berbeda. Tapi kalau zaitun asli dengan zaitun asli, saudaraku, itu akan begitu luar biasa. Saudaraku, ini amanat kegerakan kuda putih.
Sekarang ayat yang ke-25 dari Roma pasal 11. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai. Aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini rahasia. Supaya kamu jangan merasa pandai. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk, saudaraku. Jadi Israel itu sebagian telah menjadi tegar sampai perhitungan Tuhan atas bangsa-bangsa lain, orang-orang yang lain yang akan diselamatkan itu masuk dan penuh. Saudaraku, itu Israel akan tegar tengkuk. Itu memang ditulis di dalam kitab suci. Kemudian ayat yang ke-26, dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan. Seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Amin. Saudaraku, seluruh Israel akan diselamatkan. Saudaraku, ini kegerakan kuda putih, amanat kegerakan kuda putih. Dalam kegerakan kitab Wahyu itu, saudaraku, nanti bahkan akan membuat seluruh Israel itu diselamatkan. Di sana akan terjadi pertobatan nasional. Kalau saat ini memang sudah ada beberapa orang Israel yang menerima Tuhan Yesus, itu sudah ada. Tetapi jumlahnya belum banyak, terbatas sekali. Nah, ketika kegerakan kuda putih itu terjadi, Wahyu pasal 6 ayat 1 dan 2, meluncur kuda putih, penunggangnya, saudaraku. Kemudian sasarannya apa? Kegerakan kuda putih ini, kegerakan kuda putih ini sasarannya adalah mempertobatkan, memeteraikan Israel. Wahyu pasal 7 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-5 itu, saudaraku, ada 144.000 orang. Secara hurufiah ditulis seperti itu, tapi itu nanti ada makna secara rohaninya, saudaraku. Jadi tujuan dari kegerakan kuda putih yang dilakukan di Wahyu pasal yang ke-6 itu adalah mempertobatkan Israel, saudaraku, memeteraikan Israel menjadi milik kepunyaan Tuhan Yesus. Ayat yang ke-28 dari Roma 11 supaya kita lebih jelas. Ayat 28 dari Roma 11, mengenai Injil, mereka adalah setru Allah oleh karena kamu. Jadi Israel itu memang mengenai Injil itu setru Allah karena kamu, karena kita, saudaraku. Jadi mengenai Injil mereka memang banyak yang tidak terima sampai saat ini, sampai nanti kegerakan kuda putih itu terjadi. Kita harus menjangkau mereka dengan Injil yang mereka tolak, yang menjadi seteru mereka. Selanjutnya, tetapi mengenai pilihan, mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Ayat 31, perhatikan, ini amanat kegerakan kuda putih. Demikian juga mereka, Israel itu, saudaraku, mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Jadi saudaraku, melalui kemurahan, kuasa, hikmat, hormat, kemuliaan, saudaraku, yang kita peroleh di dalam Tuhan Yesus, suatu ketika oleh kemurahan yang kita peroleh, kita harus menjangkau bangsa Israel di dalam kegerakan kuda putih. Jadi kegerakan kuda putih itu bukan antikris, tapi itu kegerakannya hamba-hamba Tuhan. Nanti kuda putih, kuda merah, kuda hitam, kuda kelabu, saudaraku, itu yang memerintahkan dari dalam bait suci Allah, saudaraku. Makhluk dari dalam bait suci Allah, Wahyu pasal 4 itu, saudaraku. Jadi amanat yang kedua ini adalah menginjili Israel. Saudara, kalau menginjili orang lain itu lebih gampang. Menginjili Afrika, menginjil di India, menginjil di tempat-tempat lain itu lebih mudah. Tetapi ketika kita harus menginjili Israel, ini pekerjaan berat. Saudara yang dikasih Tuhan,
Untuk misi yang pertama, saya sampaikan lagi, yaitu menjadikan semua bangsa menginjil kepada bangsa-bangsa non-Israel. Itu terjadi dari kegerakan hujan awal, kemudian zaman gereja, hingga kegerakan kitab Wahyu ini telah dilakukan, saudaraku, dan akan tuntas, saudaraku. Amanat agung Tuhan Yesus Kristus itu di dalam Wahyu pasal 1 sampai 5 itu nanti akan tuntas. Jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain itu masuk. Itu akan tuntas di dalam kitab Wahyu pasal 1 sampai 5. Masanya adalah 2 tahun setelah kita masuk di dalam 7 tahun terakhir. Itu nanti akan tuntas di sana. Saudara, karena untuk menginjil kepada bangsa non-Israel itu lebih mudah, maka dari kitab Wahyu pasal 1 sampai dengan Wahyu pasal 5, ketika kita menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus, menggenapkan jumlah bilangan orang yang selamat itu, saudaraku, karena menginjil kepada bangsa non-Israel itu lebih mudah, maka dari kitab Wahyu pasal 1 sampai dengan Wahyu pasal 5 itu kondisi dunia, kondisi umat Tuhan, kondisi dunia masih biasa-biasa saja, belum ada gejolak dan lain sebagainya, saudara. Namun setelah jumlah dari bangsa-bangsa lain itu genap, sesuai tadi yang kita baca dalam Roma pasal 11 ayat 25, ketika dari bangsa-bangsa lain itu telah masuk dan genap, maka diadakanlah oleh Tuhan kegerakan kuda putih. Dan kegerakan kuda putih ini sulit, karena misi utama kegerakan kuda putih adalah menginjili bangsa Israel, membuat cemburu bangsa Israel. Nah, tadi saya sampaikan ini bukan pekerjaan yang mudah. Saudaraku, dengan jalan apa membuat Israel itu cemburu, saudaraku? Kaya. Mereka kaya, saudaraku. Bangsa Israel itu kaya, pinter. Kita pinter gitu, saudaraku. Oh, saudaraku, Israel itu sangat cerdas, jenius. Pakar-pakar teknologi, ilmuwan-ilmuwan tuh kebanyakan berasal dari keturunan Israel. Pandai kitab suci, mereka ahli di dalam kitab perjanjian lama, sangat mahir. Bahkan saya yakin mereka itu lebih mahir, saudaraku, dari kebanyakan saudara-saudara semua tentang kitab perjanjian lama. Saudaraku, maka karena begitu sulitnya kegerakan kuda putih ini, begitu berat, begitu susahnya kegerakan kuda putih ini, supaya bisa menjangkau kembali Israel, maka semenjak Wahyu pasal 6 ayat 1 dan 2, maka Tuhan perlu meluncurkan 21 tulah akhir zaman. Saudaraku, itulah kembalinya mujizat Musa. Saudara, bangsa Israel itu, kalau tadi saya katakan itu dengan kekayaan, mereka nggak akan cemburu, mereka itu sudah kaya. Bangsa Israel itu dengan kepintaran kita, mereka nggak cemburu, mereka sudah pintar. Ilmuwan-ilmuwan, saudaraku, pakar-pakar teknologi berada di sana. Mengenai kepintaran kita di dalam Alkitab, mereka sangat paham. Lah, apa yang membuat Israel itu cemburu? Ketika kita dipakai oleh Tuhan, dan ketika oleh Tuhan kita mampu kembali memunculkan mujizat Musa. Kembalinya mujizat Musa, saudara, dalam bentuknya 21 tulah akhir zaman. Kalau dahulu 10 tulah di Mesir, saudara, bangsa Israel itu begitu menghormati, mengagungkan Musa karena mereka melihat dengan mata mujizat-mujizat besar yang diadakan oleh Musa sampai saat ini, saudaraku. Nah, ketika nanti kita, nanti tokoh-tokohnya yang dipakai oleh Tuhan untuk mengadakan kembalinya mujizat Musa itu, tokoh-tokoh itu disebut 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Tuhan Yesus Kristus.
Tokoh-tokoh itulah yang nanti akan melaksanakan penghukuman 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 bokor murka Allah. Saudaraku, sekali lagi, kalau dengan kekayaan bangsa Israel itu nggak akan cemburu sama kita. Mereka kaya, lebih kaya. Mengenai kepintaran, bangsa Israel itu jenius, pinter, saudaraku. Mereka nggak akan cemburu sama kita. Mengenai pemahaman kitab suci, mereka itu juga pinter, paham kitab suci. Nah, satu-satunya yang bisa membuat mereka itu nanti tercelik mata hatinya, tertegun mereka, kemudian saudaraku, mata hatinya itu terbuka kalau kita bisa kembali meluncurkan mujizat Musa. Kalau melalui pelayanan kita bisa hadir, turun kembali mujizat Musa, saudaraku, maka Israel nanti akan terkenang. Oh iya, ini mujizat yang dahulu ada pada junjunganku Musa, tapi sekarang kenapa ada di sana, ada di Indonesia? Mereka akan menjadi terkejut, saudaraku. Dan ini kegerakan kuda putih itu seperti itu, saudaraku. Kegerakan kuda putih itu merupakan pertama dari meluncurnya 21 tulah akhir zaman. Jadi 21 tulah akhir zaman itu adalah kembalinya mujizat Musa untuk menyadarkan Israel. Karena kalau tentang kekayaan, kita kaya seperti apapun, mereka kaya. Saudaraku, kita pinter seperti apapun, mereka malah lebih pinter. Kita paham Alkitab seperti apa, mereka lebih paham. Jadi untuk mencelikkan mata hati Israel, kita harus kembali menghadirkan mujizat Musa, turunnya mujizat Musa, dan melalui hamba-hamba yang dipakai oleh Tuhan yang disebut ketujuh bintang, ketujuh hamba Tuhan yang dipegang di tangan kanan Tuhan Yesus Kristus, yang nanti itu sebagian besar nanti munculnya dari Indonesia, saudaraku. Saya yakin karena pemberitaan ini munculnya juga dari Indonesia, saudaraku. Saya amat yakin, saudaraku, nanti melalui hamba-hamba Tuhan ini, Tuhan akan pakai untuk meluncurnya kembali mujizat Musa yang disebut kalau di akhir zaman sebagai 21 tulah akhir zaman. Kalau zaman dahulu itu 10, tapi di akhir zaman kedahsyatan kuasa Allah yang menyertai itu menjadi 2 kali lipatnya. Saudaraku, loh, apa bisa Pak Pendeta seperti itu, saudaraku? Tuhan sendiri katakan suatu saat kita akan melakukan perkara yang besar seperti yang difirmankan oleh Tuhan Yesus. Kita akan baca Yohanes pasal 14 ayat 12. Kita ini akan dipakai oleh Tuhan melakukan pekerjaan besar yang dahulu tidak dilakukan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak melakukan hal-hal seperti Musa, membelah laut Tebero, tidak, saudaraku. Tuhan tidak melakukan itu, saudaraku. Kemudian 10 tulah di Mesir, Tuhan tidak melakukan itu. Tapi saudaraku, ayo kita akan baca bahwa di akhir zaman kita akan melakukan perkara besar seperti yang difirmankan oleh Tuhan Yesus, Yohanes pasal 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Jadi mujizat-mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus itu akan kita lakukan juga kalau kita yakin sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Amin, saudara. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 cawan murka Allah. Itu pekerjaan yang skopnya itu lebih besar dari yang dahulu dilakukan oleh Tuhan Yesus, saudaraku. Tetapi ini pun yang melakukan Tuhan Yesus sebetulnya di akhir zaman. Hanya Tuhan Yesus melakukan 21 tulah akhir zaman, mencurahkan 21 tulah akhir zaman itu melalui hamba-hambanya, hamba-hamba yang digenggam di tangan kanannya, yaitu 7 bintang yang digenggam di tangan Imam Besar Agung Kitab Wahyu pasal 1 ayat yang ke-16 itu. Hamba-hamba Tuhan terpilih yang menjadi pelaksana keputusan Tuhan. Saudara, kalau pada zaman dahulu, zaman Musa, itu penghukumannya ada 10 ya, saudaraku.
10 tulah. Nah, ini sudah dahsyat, ini dikenang-kenang selalu oleh bangsa Israel. Karena begitu luar biasa penghukuman ini, saudaraku, sehingga bangsa Israel selalu terkenang akan mujizat-mujizat Musa. Nah, 10 tulah itu antaranya yang pertama, ini air menjadi darah. Kitab Keluaran pasal 7 ayat 14 sampai 25. Kemudian yang kedua, ini tulah katak, binatang amfibi yang memenuhi seluruh Mesir. Keluaran pasal 7 ayat yang ke-26 sampai Keluaran pasal 8 ayat yang ke-11. Kemudian yang ketiga, ini tulah nyamuk. Nyamuk memenuhi seluruh Mesir. Itu Keluaran pasal 8 ayat 12 sampai 25. Yang keempat itu tulah lalat pikat. Keluaran pasal 8 ayat 16 sampai 28. Kemudian yang kelima, tulah sampar pada ternak. Keluaran pasal 9 ayat 1 sampai 7. Sudah baca sendiri ya, panjang ini kalau dibaca. Kemudian yang keenam, ini tulah penyakit bara. Ini Keluaran pasal 9 ayat 8 sampai 12. Kemudian tulah yang ketujuh itu hujan es bercampur api. Lah, ini sesuatu yang susah ya, saudaraku. Es tapi bercampur api, dingin bercampur dengan panas. Itu sesuatu yang ajaib. Ini tulah yang ketujuh, Keluaran pasal 9 ayat 13 sampai 35. Kemudian yang kedelapan itu tulah belalang yang memusnahkan seluruh Mesir. Itu Keluaran pasal 10 ayat 10 sampai 20. Kemudian yang kesembilan ini tulah gelap gulita. Keluaran pasal 10 ayat 21 sampai 29. Kemudian tulah yang ke-10 itu kematian anak sulung di Mesir. Itu Keluaran pasal 11 ayat 1 sampai 12. Keluaran pasal 11 ayat 1 sampai dengan Keluaran 12. Saudaraku, itu kematian anak sulung di Mesir, saudaraku. Jadi bangsa Israel itu sangat menghormati dan menjunjung tinggi Musa, saudaraku. Mujizat-mujizatnya yang berupa 10 tulah itu selalu dikenang, karena itu begitu ketok moto, begitu terlihat mereka menjadi sangat terkenang-kenang oleh mujizat Musa. Mereka menjunjung tinggi Nabi Musa dan menolak Tuhan Yesus, saudaraku. Tetapi nanti ada rahasia besar di akhir zaman. Saudaraku, bangsa Israel ini sangat menghormati dan menjunjung tinggi Musa. Untuk mencelekkan mata hati bangsa Israel, maka mulai Wahyu pasal 6 ayat 1 dan 2 dimulailah 21 tulah akhir zaman atau kembalinya mujizat-mujizat Musa. Kalau dahulu ada 10, di akhir zaman ada 21. 2 kali lipatnya. Yang satu ini kegerakan positif yang namanya kegerakan kuda putih, saudaraku. Kemudian yang 20 ini merupakan penghukuman. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi 21 itu, yang satu itu kegerakan kuda putih, kemudian yang 20 itu penghukuman. Ya saudaraku, dahulu ada 10 tulah, tetapi di akhir zaman akan menjadi 2 kali lipat penghukuman atas bumi. Sudah, kita akan baca Wahyu pasal yang ke-18 ayat 5 sampai 6. Ini dari mana asalnya, kenapa penghukuman di akhir zaman itu menjadi 20 malapetaka, ya saudaraku, karena yang satu itu kegerakan kuda putih menjangkau bangsa Israel, kemudian yang 20 kan ada 21 ya saudaraku, 7 meterai, 7 sangkakala dan 7 cawan. Nah, 7 meterai itu, yang meterai pertama itu kegerakan kuda putih, itu bukan bersifat hukuman, itu kegerakan untuk menjangkau bangsa Israel. Kemudian yang 20 itu bersifat penghukuman. Saudaraku, kita akan baca Wahyu pasal 18 ayat 5 sampai 6. Ini penyebab kenapa penghukumannya menjadi 2 kali lipat, saudaraku. Sebab dosa-dosanya telah bertimbun-timbun sampai ke langit, dan Allah telah mengingat segala kejahatannya. Ini dosa-dosa manusia akhir zaman. Kemudian balaskanlah kepadanya seperti dia juga membalaskan, dan berikanlah kepadanya
2 kali lipat menurut pekerjaannya. Campurkanlah baginya 2 kali lipat di dalam cawan pencampurannya. Jadi hukuman murka Allah, kalau dahulu itu ada 10, saudaraku, kalau kemudian di dalam kitab Wahyu itu, saudaraku, menjadi 2 kali lipatnya. Berikanlah kepadanya 2 kali lipat menurut pekerjaannya. Campurkanlah baginya 2 kali lipat di dalam cawan pencampurannya. Oleh karena itu, kedahsyatan dari mujizat Musa itu menjadi 2 kali lipatnya di akhir zaman, yaitu 20. Dan yang melakukan kalau dahulu Musa, tetapi di akhir zaman nanti melalui hamba-hamba Tuhan yang disebut sebagai 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Tuhan Yesus Kristus, disebut juga sebagai 7 malaikat sidang. Wahyu pasal yang ke-2 dan pasal ke-3 disebut para pelaksana dari penghukuman 7 meterai, kuda putih, kuda merah, kuda hitam, kuda kelabu. Disebut juga sebagai malaikat-malaikat yang meniup sangkakala. Wahyu pasal 8. Disebut juga mereka adalah hamba-hamba, utusan-utusan, malaikat-malaikat yang dipercaya penghukuman 7 cawan murka Allah. Wahyu pasal yang ke-15. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadi bentuk kembalinya mujizat Musa yang akan mencelikkan bangsa Israel itu wujudnya 7 meterai, tertulis dalam kitab Wahyu pasal 6 sampai dengan Wahyu pasal 8, itu 7 meterai. Ini mujizat Musa dulunya, saudaraku. Tetapi untuk menjangkau Israel supaya Israel bertobat, mujizat Musa itu didatangkan lagi oleh Tuhan. Dan lebih dahsyat, 2 kali lebih dahsyat. 7 meterai, ini Wahyu pasal 6 sampai 8. Kemudian 7 sangkakala, ini Wahyu pasal 8 sampai Wahyu pasal 11. Kemudian 7 cawan murka Allah, ini Wahyu pasal 15 sampai Wahyu pasal yang ke-16. Saudara, melihat turunnya mujizat Musa yang berwujud, saudaraku, di akhir zaman itu wujudnya 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 cawan. Ini akan membuat bangsa Israel itu terharu, terkenang, terharu, teringat Musa, saudaraku. Kalau tentang kekayaan mereka nggak cemburu sama kita, saudaraku. Tentang kecerdasan mereka itu lebih cerdas. Tentang kepakaran di dalam Alkitab mereka lebih ngetop. Tetapi ketika Tuhan memberikan, saudaraku, turunnya mujizat Musa melalui hamba-hamba yang dipakai oleh Tuhan yang disebut 7 bintang itu, saudaraku, lewat hikmat dan makrifatnya mampu menurunkan kembali mujizat Musa itu, saudaraku, maka bangsa Israel akan terharu. Oh, ini mujizat yang dahulu ada pada junjungan kita Nabi Musa, sekarang kenapa itu ada di Indonesia, saudaraku? Ucapannya ditaati langit bumi, terjadi berbagai macam bencana, saudaraku. Kenapa itu bisa berada dari sana, saudaraku? Oleh karena itu suatu ketika bangsa Indonesia ini akan dipakai oleh Tuhan sesuai dengan Yesaya pasal yang ke-46 ayat yang ke-10 dan 11 itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi melihat turunnya mujizat Musa kembali lewat 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 cawan, itu Israel akan terharu dan mengenang kembali kejayaan Musa. Hatinya akan luluh, hatinya akan tergetar, saudaraku. Jadi menginjili Israel itu tidak semudah menginjili orang-orang di Afrika, saudaraku. Kalau di sana mungkin membangkitkan orang yang mati, saudaraku, sudah membuat banyak orang bertobat. Israel itu saudara patek gumun gitu tuh, saudaraku. Banyak dulu terjadi di sana, saudaraku. Nah, saudaraku, untuk membuat Israel itu tercengang, terharu, hatinya terketuk kembali, maka perlu turun mujizat Musa. Dan ini dipercayakan kepada hamba-hamba Tuhan di akhir zaman. Maka saudara, hamba-hamba Tuhan yang memenuhi kriteria sebagai bintang-bintangnya Tuhan, saudaraku, jadi bintangnya Tuhan itu bukan ditandai dengan pinter ngomong saja, tetapi juga ditandai dengan kekuatan, hikmat, dan makrifatnya yang nanti mampu menurunkan mujizat Musa, saudaraku, yang wujudnya adalah 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 bokor murka Allah. Saudaraku, lewat turunnya mujizat Musa itu, saudaraku,
hati bangsa Israel akan tergetar, akhirnya sepenuhnya menerima Tuhan Yesus Kristus, Mesias. Dia yang dahulu disalibkan, dia yang dahulu ditolak itu ternyata mempelainya. Saudaraku, Tuhan Yesus itu dulu ditolak, ternyata itu mempelainya sendiri. Saudaraku, ini Israel itu seperti itu, saudaraku. Jadi untuk memenangkannya itu susah. 2000 tahun lalu ditolak Tuhan Yesus itu, tapi kita harus sadarkan, harus menginjili mereka bahwa ternyata yang engkau tolak 2000 tahun yang lalu itu mempelai priamu. Saudaraku, Israel itu saudaraku, memang tabiatnya seringkali kurang enak. Saudaraku, Tuhan Yesus sendiri merasakan. Jangankan ke orang-orang lain, Tuhan Yesus itu, orang Yehuda sendiri merasakan betapa bangsa Israel sendiri itu menolak dia, apalagi bangsa-bangsa lain. Saudaraku, bangsa Israel itu memang kadang sifatnya seperti itu ya, keras dan lain sebagainya seperti itu. Saudaraku, tetapi itu pun harus kita jangkau sesuai dengan firman Tuhan. Jadi Israel itu, saya beritahu, ini bertobatnya tidak perlu menunggu sampai 21 malapetaka itu selesai. Cukup melihat 7 meterai dicurahkan, hati Israel itu sudah tak tahan dan menerima Tuhan Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan, sebagai mempelai prianya. Kimbian sing mbok tolak, ternyata ini mempelaimu. Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 8 itu nanti Israel dimeteraikan, Israel bertobat. Saudaraku, tidak sampai 21 malapetaka semuanya itu terjadi. Melihat 7 meterai dicurahkan, hati Israel nanti sudah tidak tahan. Oh, ini mujizat Musa yang dahulu ada pada pemimpinku Musa, sekarang ada pada orang Indonesia, ada pada para pilihan guru yang dari sini, dari Amerika, saudaraku, ada yang dari Eropa itu, saudaraku. Kenapa sekarang ada pada mereka? Mereka akan menjadi heran dan akan terima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudaraku, kita akan membaca kitab Wahyu pasal 7 ayat yang keempat. Ini sasaran dari kegerakan kuda putih. Hasil akhir dari kegerakan kuda putih itu secara hurufiah kita akan mempertobatkan 144.000 orang. Kita akan membaca ini secara hurufiah. Nanti ada maknanya, saudaraku. Wahyu pasal 7 ayat 4. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Amin. Saudaraku, jadi secara hurufiah itu 144.000. Itu menunjuk kepada apa? Orang yang menghargai korban Kristus, orang yang menghargai Paskah Tuhan. Jadi dahulu itu bangsa Israel itu diperbudak di Mesir 400 tahun. Saudaraku, 400 tahun itu sama dengan 144.000 hari menurut tahun Israel dan hari Israel dan bulan Israel. Sama dengan 144.000 hari itu bangsa Israel diperbudak di Mesir. Dan pada hari yang ke-144.000 itu Israel diselamatkan lewat kekuatan anak domba Paskah. Nah, saudaraku, dalam kegerakan kuda putih ini, saudaraku, Israel kembali, saudaraku, akan diselamatkan. Orang-orang yang akan menjunjung tinggi Paskah anak domba. Anak domba yang disembelih itu, saudaraku, Israel nanti akan dimeteraikan. Jadi ini jumlah, bukan jumlah hurufiah, ini jumlah saudaraku, merupakan angka rohani yang harus kita terjemahkan. Saudara, akhirnya setelah genap dari bangsa non-Israel dan bangsa Israel itu masuk rencana Tuhan, saudaraku, jadi nanti dari bangsa Israel sudah genap. Sebelumnya ini juga dari bangsa non-Israel sudah genap. Roma pasal 11 ayat 25 tadi, jumlah bilangan orang yang akan diselamatkan dari bangsa non-Israel itu sudah genap. Roma pasal 11 ayat 25 ditambah dengan jumlah yang genap dari bangsa Israel, Wahyu pasal 7 ayat yang keempat ini sudah betul-betul genap.
Akhirnya, saudaraku, masuk dalam rencana Allah, menang atas kuasa antikris. Saudaraku, jadi untuk menang dari kuasa antikris itu, gereja di seluruh penjuru bumi, orang-orang yang percaya Tuhan Yesus itu harus bersatu dengan gereja dari bangsa Israel itu untuk menang dari kuasa antikris. Nah, setelah menang dari kuasa antikris, maka mereka kemudian menyanyikan satu nyanyian baru, kor lagu baru, saudaraku, kor kemenangan. Judulnya apa, saudaraku? Judulnya nyanyian Musa. Musa itu pemimpin Israel yang dahulu terkenal karena mujizat-mujizatnya yang besar. Judulnya nyanyian Musa dan nyanyian anak domba, ya saudaraku. Musa itu pemimpin Israel, kemudian nyanyian anak domba itu penyelamat dunia dan Israel, mempelai pria surga, mempelai pria kita, mempelai prianya bangsa Israel itu Tuhan Yesus yang 2000 tahun dahulu itu ditolak. Kita akan membaca Wahyu pasal 15 ayat 1 sampai 4. Ini setelah gereja orang-orang percaya dari bangsa non-Israel itu jumlahnya penuh masuk dalam rencana Allah, kemudian bersatu dengan bangsa Israel yang jumlahnya juga sudah penuh sesuai dengan ketetapan Tuhan, maka kemudian akan bisa mengalahkan antikris, saudaraku. Dan saudaraku, mereka akan menyanyikan satu nyanyian baru. Nyanyiannya apa? Nyanyian Musa dan nyanyian anak domba. Jadi yang membuat Israel itu terkena hatinya begitu sendu, kemudian terbuka menerima Tuhan Yesus, karena saudaraku, mereka teringat nyanyian Musa dan nyanyian anak domba. Dua-duanya ternyata, saudaraku, itu dahsyat. Dua-duanya dipakai untuk keselamatan di akhir zaman. Wahyu pasal 15 ayat 1 sampai 4. Dan aku melihat suatu tanda lain di langit besar dan ajaib, 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir, karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Saudaraku, jadi yang diserai amanat oleh Tuhan untuk menghukum bumi dengan 7 malapetaka terakhir itu juga 7 malaikat tadi yang di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 16 disebut 7 bintang, yang di dalam kitab Wahyu pasal 2 dan pasal 3 disebut 7 malaikat sidang, yang di dalam kitab Wahyu pasal 10 ayat 1 sampai 4 disebut 7 guru. Nah, di dalam Wahyu pasal 15 ayat 1 ini mereka disebut sebagai 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir, dan menjadi tanda yang lain di langit besar dan ajaib. Kalau Wahyu pasal 12 itu tanda ajaib, tanda besar ajaib di langit. Saudaraku, tanda ajaib di langit, tanda besar di langit. Tetapi Wahyu pasal 15 ayat 1 ini tanda besar dan ajaib. Kalau Wahyu pasal 12 itu tanda besar di langit, ya saudaraku. Kita akan baca ayat 2 dari Wahyu 15. Dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api, dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya, dan bilangan namanya pada mereka ada kecapi Allah. Nah, ini orang-orang dari gereja non-Israel yang jumlah bilangannya sudah penuh sesuai dengan Roma 11 ayat 25 tadi, yang bersatu dengan bangsa Israel yang jumlahnya menurut Wahyu pasal 7 ayat 4 tadi 144.000 tadi, saudaraku, sudah bersatu, mereka menjadi pemenang. Mereka adalah orang-orang yang mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Allah. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa hamba Allah dan nyanyian anak domba. Bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaanmu, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala bangsa. Siapakah yang tidak takut, ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan namamu? Sebab Engkau saja yang kudus. Karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau, sebab telah nyata kebenaran segala penghakimanmu. Amin. Saudaraku, jadi di sini mereka menyanyikan nyanyian Musa hamba Allah dan nyanyian anak domba.
Nah, ini sudah sadar, sudah mengerti bahwa ternyata Musa dan anak domba itu, saudaraku, satu arah, satu jalur yang harus dituruti oleh bangsa Israel. Nyanyian Musa dan nyanyian anak domba itu satu, dijadikan satu, saudaraku. 10 tulah di Mesir dengan 21 malapetaka di akhir zaman itu yang mengerjakan adalah Tuhan yang sama. Oleh karena itu, bangsa Israel, saudaraku, kita jangkau dalam kegerakan kuda putih, kemudian bersatu, kemudian setelah itu baru kita bisa memenangkan atas kuasa antikris. Kita bisa menang atas kuasa antikris. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi ini rahasia yang cukup dalam. Kiranya Tuhan memberkati saudara dengan roh hikmat dan wahyu. Jadi saat ini saya yakin 7 bintang itu sudah ada, saudaraku. Tinggal mereka bekerja sesuai dengan garis-garis besar dari kegerakan kitab Wahyu ini. Mereka akan bekerja sesuai dengan bidangnya masing-masing, saudaraku. Seperti malaikat sidang jemaat di Efesus, itu pakarnya di dalam mezbah dupa, membangun kasih mula-mula. Malaikat sidang di Smyrna, itu hamba Tuhan yang pakar di dalam membangun kepelitaan. Pergamus, malaikat sidangnya itu, saudaraku, tokoh malaikat sidang jemaat di Pergamus, bintang atau penggembalanya itu ahli di dalam meja roti sajian, saudaraku. Jadi mereka akan bekerja menurut bidangnya masing-masing, saudaraku, dan menunggu mereka di dalam genggam tangan Tuhan Yesus Kristus untuk ketika nanti kitab Wahyu pasal yang ke-6 itu terjadi, saudaraku. Mereka akan mulai bersatu menjadi penyalur dari kembalinya mujizat Musa, yang wujudnya di akhir zaman adalah 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 bokor murka Allah. Salam penuaian Tuhan Yesus Kristus, pemimpin besar kegerakan kitab Wahyu, memberkati saudara. Haleluya. Amin.